sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud Tuhan, sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu Tuhan, padamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Oh, layaklah Tuhan, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud Tuhan, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus diberi ulun masuk dalam doa pembuka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk memuji, membesarkan nama-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian kami. Tuhan jamah kami semua, jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, baik pelayanan mimbar, pemain musik, multimedia, sound system, juga penyambut tamu, pelayanan perjamuan suci ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami semua. Kami rindu menyenangkan Tuhan pada saat sore hari ini ya Bapa. Tutup bungkus kami semua, lindungi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan hentar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore, ada haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Haleluya, pada sore hari ini kita sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan yang telah turun ke dunia ini. Ia lahir, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat. Katakan dia lahir untuk kami, haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus sobat kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian bagi Tuhan. Lebih daripada pemenang. Tuhan telah menjadikan kita anak-anaknya yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
biasa, biarlah kita selalu menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan sebentar kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Terpujilah namamu ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hati kami benar-benar mengucapkan banyak syukur dan terima kasih kepadamu atas segala lawatanmu di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami ada pada saat ini Tuhan, ini bukan karena kebetulan atau kemampuan kami. Ini adalah bukti bahwa cinta kasih-Mu begitu sempurna dan luar biasa terjadi yang kami alami pada saat sore hari ini. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bisa bertemu bersama hamba-Mu dan umat-Mu untuk memuji-puji Engkau. Biarlah Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, kami yakin dan percaya tatkala kami menaikkan dengan dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami, sehingga ada rasa syukur yang kami ungkapkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengurapi pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, seberapa umat-Mu rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya urapan yang daripada Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Biar setiap apa yang sebentar diungkapkan Tuhan, menjadi Tuhan kehidupan kami yang layak di hadirat-Mu. Kami boleh melakukan sesuai apa yang menjadi perintah-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami yakin dan percaya pada saat ini kuasa-Mu menyertai kehidupan kami. Dan kami akan duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih amat Tuhan, kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, Bapak Salmon, Ibu Yulin, serta pengurus yang ada yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Arto, nama Jawa ya, tapi itu dari Finlandia sesungguhnya ya, nama orang luar. Arto Immanuel Masih, saya adik dari Ibu Yulin. Tadi ada pengumumannya, masih defisit 6 juta. Bapak Ibu berlomba-lomba ya, saya. Orang-orang yang memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan akan perhatikan rumah tangganya. Orang-orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan perhatikan pekerjaannya. Ya, kata-kata itu dipegang. Jadi berlomba-lomba untuk memperhatikan rumah Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Markus 6 ayat 45 sampai 51, di situ judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan ya. Markus 6 ayat 45 sampai 51. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Tenanglah, aku ini, jangan takut, saya sendiri. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Puji
Puji Tuhan, silakan duduk. Sebuah kalimat yang singkat yang diucapkan oleh Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Semua bilang, 2, 3. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Murid-murid Yesus menghadapi sebuah problem atau masalah di ayat 48. Mereka susah payah mendayung karena angin sakal. Angin sakal itu angin yang berlawanan arah dengan kapal. Jadi angin yang dari depan. Di sini banyak yang jadi nelayan ya. Ada profesinya nelayan. Mungkin pernah hadapi angin sakal. Anginnya dari depan. Sehingga membuat murid-murid susah untuk mendayung, susah untuk maju. Dalam versi Matius, karena ini dicatat oleh Matius juga dan Yohanes. Matius 14 ayat 24. Di situ dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi angin sakal itu membuat perahunya diombang-ambingkan. Lalu kalau kita lihat versi Yohanes 6 ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Jadi bukan angin sakal biasa-biasa saja Bapak Ibu. Ini angin sakal yang kencang, sehingga laut bergelora, kapal diombang-ambingkan, membuat perahu murid-muridnya susah payah untuk maju. Ada pujian lama, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengatasinya seolah-olah tiada mampu. Kadang dalam hidup kita ini ada angin sakal ya, angin dari depan yang sangat kencang, yang membuat kita agak susah maju. Udah malas lagi beribadah, udah malas melayani, susah untuk maju. Karena apa? Angin sakalnya terlalu kencang. Ditambah lagi peristiwa ini terjadi pada malam hari, dan perahu sudah di tengah danau. Ayat 47 katakan, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Kalau hari masih siang enak ya, masih bisa lihat. Meskipun ada gelombang masih aman lah, bisa lihat. Oh ada kayu atau ada apa. Ini hari sudah malam, gelap, sudah ada di tengah danau. Kalau kita melihat versi Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Kalau masih dekat pantai masih enak, kita masih bisa nyebur kembali ke pantai. Hari sudah malam, hari sudah gelap, sudah di tengah-tengah danau, bukan di pinggir pantai. Lalu kalau kita melihat versi Yohanes 6 ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Dari pantai jauhnya sudah 2-3 mil. Kalau saya lihat di kamus Alkitab, 1 mil pelayaran itu 1,8 kilo. Kalau 3 mil itu 5,5 kilo. Saya dengar di Hotel Polos, saya lihat di Google Map jaraknya 2,4 kilo. Jadi kurang lebih ya bolak-balik ya, gereja ini ke Hotel Polos, balik lagi ya 5 kilo lebih. Siapa yang bisa berenang 5 kilo? Saya baru berenang 100 kilo udah ngos-ngos. Ini 5 kilo, jauh itu. Kalau lari masih enak, bersepeda enak. Ini berenang. Kalau fisiknya kuat mungkin bisa berenang 5 kilo. Tapi masalahnya ada angin sakal yang kencang. Laut bergelora, gelombang. Inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Kemarin ada berita duka ya dari anak Gubernur Jawa Barat. Anaknya meninggal karena apa? Tenggelam. Sekeluarganya bilang, padahal ini sudah dapat sertifikat diving, udah dapat sertifikat menyelam, tapi masih tenggelam. Apa kabar kita yang ada sertifikatnya? Ketika hadapi gelombang, angin sakal yang kencang,
dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita juga akan tenggelam. Nah, yang anehnya problem atau masalah ini terjadi justru ketika murid-murid mentaati perintah Yesus. Karena di ayat 45 Yesus yang perintahkan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Persoalan yang dialami oleh murid-murid karena mereka mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan. Ini pelajaran penting buat kita. Mentaati Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Bilang ke orang sebelahnya, mentaati Tuhan. Bilang dong, masa ngeliatin saya. Memang saya ganteng ya, saya tahu saya ganteng. Tapi jangan ngomong gitu. Bilang mentaati Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Ya. Ikut Tuhan, mentaati Tuhan bukan berarti kita di jalan tol semua akan lancar, apalagi sudah terlibat pelayanan mimbar. Wah, jangan pikir saya sudah setia, saya sudah WL, saya sudah singer, saya sudah pemain musik, saya sudah khotbah, semua akan aman-aman dan baik-baik. Oh enggak. Justru ketika kita mau mentaati Tuhan, mau ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, disitulah angin sakal datang. Ya. Kok Tuhan bisa ya? Saya sudah mentaati Tuhan, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah sumbang, nama saya tadi muncul. Kenapa masih ada gelombang? Murid-murid juga alami, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita harus siap. Kadang Tuhan izinkan angin sakal itu datang. Ikut Tuhan itu nggak enak, Bapak Ibu ya. Ikut Tuhan itu, aduh, bahkan menderita. Saya akan tunjukkan beberapa ayatnya yang menunjukkan bahwa ikut Tuhan, mau mentaati Tuhan itu sesungguhnya nggak enak. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Emang enak pikul salib? Berat bro. Setiap hari lagi, bukan hari Minggu doang. Mau ikut Tuhan itu pikul salibnya setiap hari. Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mau menderita? Aduh, tahu gitu saya nggak jadi Kristen. Ikut Tuhan ternyata menderita. 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jangan percaya teologi kemakmuran. Ikut Tuhan, hutang-hutang lunas. Jangan percaya Bapak Ibu. Seger, enak bener ya. Ikut Tuhan semua beres. Kata siapa? Rasul-rasul menderita semua. Yohanes 16 ayat 1, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus sudah bilang duluan, udah wanti-wanti. Saya kasih tahu dulu, supaya jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Benar kan? Katanya kita ini halal. Kalau Bapak Ibu halal, jadi dengan membunuh dipikir berbuat bakti. Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Baru dibenci mertua aja kita udah mau minggat. Baru mertua benci, baru dibenci sama ipar aja kita udah gak tahan. Ini kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Terakhir, Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Karena kita masuknya ke kerajaan Allah.
Masuk jadi Polri aja susah Bapak Ibu. Apa itu sekolah yang dipukul-pukul itu? Masuk apa ya? Keluar-keluar jadi camat, jadi sekda, IPDN ya. Oh, masuk IPDN susah. Ya, kita aja masuk sekolah Alkitab susah. Harus puasa 1 minggu 1 kali. Makanya 5T di sekolah Alkitab. Tahu, tempe, terong, toge, apa satu lagi? Telur, timun, semuanya di sekolah Alkitab itu. Gak ada kambing, ya gulai, gak ada. Menderita baru masuk sekolah Alkitab. Apalagi ini mau masuk kerajaan Allah, harus menderita. Nah, kita kembali. Murid-murid alami badai, alami angin sakal, justru ketika mereka mentaati Tuhan, justru ketika mereka mau ikut Tuhan. Bapak Ibu mau ikut Tuhan, mau mentaati Tuhan, siap ya hadapi badai. Matthew Henry katakan, kita mungkin saja mengalami cuaca bagus di awal perjalanan, namun dihadang badai sebelum tiba di pelabuhan tujuan kita. Mungkin waktu awal-awal ikut Tuhan kita bersemangat, berapi-api cinta Tuhan, dan semua kayaknya baik-baik saja. Tapi ketika kita mencoba makin setia, hari Kamis kita mau datang, mau mendengar pelajaran Alkitab dari Om Samuel, kita mulai datang hari Jumat pelayan, terlibat pelayan, mulai setia kaum bapak, kaum ibu. Loh, kok ini tambah berat? Loh, kok ini tambah banyak angin sakal, angin pencobaan, badai menerpa kiri kanan, gimana ini? Berarti sedikit lagi sudah mau nyampe ke pelabuhan. Ya. Orang kalau nggak ada angin masih di pinggir, masih di pantai, cetek-cetek. Tapi makin dalam itu Tuhan, makin ke tengah, siap hadapi angin sakal. Tapi jangan takut, ada Yesus. Ya, jangan takut, ada Yesus. Kalau kita alami banyak problem karena taat, ya. Kalau kita alami banyak masalah karena taat, bukan karena nyolong mangga tetangga, bukan. Tapi karena kita taat, jangan takut. Yesus akan melihat dan Yesus akan datang. Ayat 48, Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas. Wah, Yesus datang secara luar biasa. Dia jalan di atas air. Ada kawan mengatakan ini melawan hukum gravitasi. Berjalan di atas air menunjukkan kekuatan yang tak terbatas, mengisyaratkan bahwa ini tidak mungkin dilakukan siapapun selain Yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus harus jalan di atas air? Yesus mau menunjukkan, udah jangan takut, ini loh saya, pencipta langit dan bumi. Buktinya saya jalan di atas air. Kalau Yesus juga datang naik perahu, tunggu, saya. Ya, Yesus perahu juga. Tapi dengan dia berjalan di atas air, wow, siapa yang bisa jalan di atas air? Hanya Yang Maha Kuasa yang bisa. Jadi Yesus ngomong, udah gak usah takut, santuy aja, santai. Santai, saya pencipta galaksi loh. Bima Sakti ini saya ciptakan hanya dengan berfirman, jadilah, jadi. Tapi memang saya respon murid-murid ayat 49 itu ketakutan ya. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, hantu. Ya itu manusiawi ya. Lagi di kapal malam-malam ada gelombang, ada orang yang jalan di atas air. Siapa yang nggak takut? Kemarin kami di mana? Di Semilir. Naik apa kita? Gondola ya. Saya, Ibu Yulin, Sandra, istri, anak naik gondola. Baru turun di gondola kan goyang, Yesus. Udah ketakutan. Baru gondola itu muter-muter di situ aja. Bayangin mereka
di tengah danau, sudah 3 mil dari pantai. Malam-malam bergelombang. Ada orang jalan ke air. Ya wajar mereka takut, manusia. Tetapi justru di tengah-tengah ketakutan, kepanikan yang luar biasa, satu kalimat keluar dari mulut Yesus. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, ayat 50, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang aja, ini aku, jangan takut. Nah, kata tenang dipakai kata tarseo. Kalimat ini, kata ini dipakai juga di Matius 9 ayat yang kedua. Matius 9 ayat 2. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, tarseo, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi kata tenang di sini juga berarti percaya. Tenanglah, percayalah, aku ini, jangan takut. Bilang ke orang sebelahnya, ya tenang aja. Bilang, tenang aja. Percaya saja. Jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sementara waktu hadapi gelombang hidup, dalam perjalanan hidup kita ada badai, ada masalah. Tenang, aku ini, jangan takut. Yang menarik kata aku ini dipakai kata ego ini. Nah, kata ego ini hanya bisa dipakai oleh Yesus saja. Ya, dalam pandangan Yahudi, kata ini hanya pantas dan boleh diucapkan oleh Allah saja. Kalau kita nggak bisa, ego ini nggak bisa. Hanya Allah yang bisa bilang ego ini. Jadi waktu itu Tuhan bilang, Yesus bilang, tenanglah, percayalah, ego ini aku loh, aku Allah loh. Apa yang kamu takutin? Aduh, cuma sakal, gampang kok. Oh, cuma jodoh. Jodoh. Cuma pekerjaan. Tenang aja. Aku ini, jangan takut. Langit dan bumi, galaksi ini jadi hanya karena firman. Jadilah, maka jadi. Perwira bilang, aduh Yesus gak usah datang ke rumah saya, cukup ucapkan satu patah kata saja, nanti hamba-Ku akan sembuh di rumah sana. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Memang karena situasi, kondisi malam yang gelap, angin kencang, badai, gelombang membuat kita menjadi takut. Tapi sepenakutkan apapun keadaan kita, ingat kalimat ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51. Markus 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun apa? Redalah. Angin reda di ayat ke-51. Berarti waktu ayat 50 Yesus waktu ngomong tenanglah itu anginnya sudah reda apa belum? Sudah reda apa belum? Belum. Jadi waktu Yesus ngomong tenanglah, aku ini, jangan takut, kapalnya masih goyang-goyang rupanya. Ada kata mutiara bilang gini, ada saatnya Tuhan menenangkan badai, tapi ada saatnya Tuhan membiarkan badai bergelora, tetapi menenangkan kita. Anak sakit gak sembuh-sembuh, bergelora, rumah tangga kacau, piring terbang di mana-mana, pekerjaan gak jelas, masih bergelora. Tapi Tuhan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Percayalah, aku ini, jangan takut. Ketika kita sudah tenang, ketika kita sudah percaya, nanti gelombangnya reda. Amin, Bapak Ibu. Kadang kenapa sih gelombang gak reda? Terus kamunya gak tenang dulu aja. Saya bilang ke istri saya, udah diam aja. Hadapi musuh jangan pakai mulut, pakai lutut. Itu pesan guru saya di sekolah Alkitab. Dan itu saya terapkan. Oh iya benar.
Kalau kita hadapi musuh pakai mulut, nanti skornya seri 1-1. Dia serang kita serang dia, balas, skornya seri 1-1. Sampai kalau kita pakai lutut, kita menang telak KO ya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada pujian katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Badai boleh bergelora, angin boleh kencang, silakan. Tapi karena ada Yesus, ku tenang sebab kau ada. Di tengah malam itu ya, mata nggak bisa lihat. Ada banyak noise, gangguan suara. Suara angin, suara gelombang, suara air laut, suara teriak-teriak hantu. Tapi ada satu suara yang begitu indah dari Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya tidak tahu pagi hari ini angin apa yang sedang dihadapi Bapak Ibu jemaat semua. Ada gelombang apa? Ada masalah apa? Kami nggak tahu sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi Yesus melihat, dan Yesus akan datang secara luar biasa. Dia berjalan di atas air, dan dia akan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya serahkan ke Bapak Samuel. Yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu besar segala kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah berikan nasihat buat kami melalui hamba-Mu Tuhan. Karena benar Tuhan, kami sebagai manusia di dalam rumah tangga seringkali Tuhan badai menerpa, angin sakal menerpa dalam kehidupan rumah tangga kami. Sering kami sangat goyah Tuhan bagi kami Tuhan. Tetapi kami sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Engkau tetap teguh, hanya berpegang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu besar atas kemurahan Tuhan, atas segala perhatian Tuhan buat kami, anak-anak yang selalu setia kepada Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Bentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama untuk makan seindah dengan Engkau Tuhan, makan daging dan minum darah Tuhan. Sekiranya yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hidupkan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan dalam ibadah sore hari ini yang disertai dengan perjamuan suci. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Bahkan kami boleh diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami mencintai rumah Tuhan, agar kami selalu rindu menikmati Tuhan, diam di rumah Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya, di dalam rumah Tuhan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Di dalam rumah Tuhan ada pertolongan, ada mujizat, ada perlindungan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah sore hari ini, Tuhan berkati mereka semua, dari penyambut tamu, petugas kolekta, petugas LCD, penari rebana, singer, song leader, pemain musik, bahkan penyampai firman, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami yang hadir juga diberkati Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami boleh berjalan dengan kepala yang tegak. Kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami juga boleh menikmati tubuh dan darah Yesus untuk mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan buat Ibu Siska dan keluarga yang ditinggalkan, karena Tuhan sudah memanggil ibu yang tercinta. Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan.
sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Kami berdoa buat Ibu Siswanto, kami berdoa buat Ibu Kusnan, kami berdoa buat Ibu Bambang, Ibu Laniwati, Ibu Jan, kami berdoa buat Ibu Lasmi, Tante Yuli Handono yang akan menjalani operasi. Kami berdoa buat Ibu Kwanseng, suami dari Tante Lili, jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang saat terbaring sakit. Kami satukan hati dari tempat ini, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaatmu yang sudah lama meninggalkan Engkau dimanapun berada, kejar mereka dengan kasih Tuhan, jamah hati mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh digerakkan Tuhan untuk kembali setia, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Vivi dan anak yang baru dilahirkan. Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada mereka semua. Pemulihan Tuhan kerjakan, sehingga anak ini dan ibu boleh sehat seperti sedia kala nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati waktu engkau keluar. Tuhan juga Tuhan yang memberkati waktu engkau masuk. Tuhan memberkati kemanapun kakimu melangkah. Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan yang juga memberkati setiap apa yang keluar dari mulut kami. Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami dengar oleh telinga kami. Bahkan apa yang kami pikirkan semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati tempat adonan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati mata pencarian kami. Apapun yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan yang mengirimkan malaikat untuk melindungi kami, untuk menjagai kami. Tuhan yang melindungi kami dari panah yang terbang pada waktu siang hari. Tuhan yang melindungi kami dari kedahsyatan malam. Tuhan yang menjaga kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan yang campur tangan menolong kehidupan kami semua. Tuhan yang menyinari wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kami semua dan memberi damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang diberkati kita katakan,